Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah, kelas 4C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video simulasi RPP saya yang telah saya buat. Di sini saya membuat RPP kelas 6. Oke, di sini merupakan tugas akhir saya pada mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan PKN di sekolah dasar. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang anak-anak. Sebelum belajar, coba dilihat di sekelilingnya, jika ada sampah diambil, kemudian dibuang ke tong sampah yang telah disediakan. Kemudian meja dan kursinya yang belum rapi, dirapikan terlebih dahulu agar kita belajar lebih nyaman. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita belajar dengan tema 6 tentang menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 yaitu tentang masyarakat peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kegiatan mengamati gambar, kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan kegiatan membaca teks bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Setelah itu, dengan kegiatan berlatihan menjawab pertanyaan siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang tepat pada judul dengan tepat. Oke, kita akan memasuki materi. Sebelumnya Ibu ingin nanya kepada anak-anak Ibu, apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, kita harus tahu dulu apa arti hak. Hak di sini merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki seseorang. Sedangkan hak kita sebagai warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Sebagai contohnya seperti kita berhak mendapatkan perlindungan dan hak merasa nyaman. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mengikat dan harus Anda penuhi. Dalam warga negara, kewajiban kita adalah yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status dalam negaranya. Nah, contohnya kita sebagai kewajiban warga negara yaitu kita harus berkewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Nah, di sini juga terdapat hak-hak kewajiban kita sebagai warga masyarakat yaitu hak untuk hidup, hak untuk menguasai hukum, hak untuk kebebasan. Nah, sekarang Ibu ingin tanya kepada anak-anak Ibu, hak anak Ibu apa saja sih kalau anak Ibu itu tahu? Nah, di sini hak anak Ibu yaitu untuk hak layak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk membayar uang sekolah, hak untuk berkewajiban membayar pajak itu bagi warga negara atau bagi orang yang lebih dewasa. Nah, kewajiban anak Ibu yaitu bukan hanya sekolah saja. Kewajiban anak Ibu sebagai anak juga harus bisa membantu orang tuanya kalau di rumah setelah belajar atau dengan kegiatan lainnya. Nah, contoh kewajiban kita sebagai individu atau warga negara yaitu contohnya itu bisa membayar uang sekolah, menjunjung tinggi dasar negara dan menaati peraturan yang berlaku, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Baiklah, di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok dan kemudian Ibu ingin kalian mendiskusikan tentang kewajiban apa yang pernah anak Ibu lakukan di lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah hasil diskusinya disampaikan ke depan kelas agar siswa teman yang lain mengetahui kewajiban atau hak apa yang pernah anak Ibu lakukan di lingkungan sekitarnya. Kemudian Ibu memberi sebuah teks. Teks ini merupakan teks proklamasi. Kemudian anak Ibu diskusikan kepada temannya. Nah, terdapat makna-makna apa saja dalam teks ini. Nah, sekarang Ibu ingin nanya dulu kepada anak Ibu, proklamasi itu dibacakan pada tanggal berapa sih? Nah, proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada pukul 10 pagi. Nah, dari makna teks proklamasi yang telah kita diskusikan tadi bersama-sama, di
dalam teks proklamasi itu terdapat sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sudah berada abad lamanya Indonesia dijajah. Akhirnya Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini menandakan perjuangan Indonesia tidak sia-sia. Nah, makna dari teks proklamasi selanjutnya yaitu sebagai penegasan bahwa bangsa Indonesia telah mampu berdiri sendiri sebagai warga negara baru dan lepas dari penjajahan. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, apakah anak-anak ibu mengerti semuanya? Jika tidak ada mengerti, anak ibu bisa menanyakan kepada ibu. Nah, sebelum kita tutup mata pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberi sebuah tugas yang dapat dikerjakan oleh anak ibu di rumah. Kemudian minggu depan akan dikumpulkan. Di sini ibu akan memberikan sebuah teks dan gambar tentang hak dan kewajiban yang bisa anak ibu kerjakan, kemudian besok dikumpul tugasnya. Nah, kesimpulan kita hari ini bahwa semua kita yang hidup, semua kita yang bernegara ini memiliki hak yang sama, tidak ada perbedaan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Assalamualaikum anak-anak. Sekian video dari saya, simulasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.